Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Kembali lagi dengan Bu Guru ya. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pelajaran matematika. Sudah siap kan anak-anak? Mari berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa mulai. Selesai. Nah, jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis kalian, yaitu buku paket tema 5 dan juga alat tulisnya ya. Mari kita belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Nah, kita akan belajar yaitu tentang alat dan cara mengukur panjang. Kalian buka buku paketnya ya. Nah, di situ ada bacaan. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, Nana, ternyata Benny ingin mengukur jam dinding yang ada di rumahnya. Itu merupakan gambar jam dinding yang dimiliki Benny ya. Nah, mengukurnya dengan apa sih? Kalau berdasarkan gambar, itu Benny mengukurnya dengan penggaris. Nah, sekarang Bu Guru tanya, selain penggaris, alat apa saja sih yang bisa digunakan untuk mengukur panjang? Ada yang tahu? Nah, mari kita lanjutkan belajarnya ya. Nah, ini merupakan alat untuk mengukur panjang. Tadi yang sudah kita tahu yaitu penggaris. Nah, penggaris ini gunanya untuk apa sih? Nah, digunakan untuk mengukur barang yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu besar anak-anak. Jadi sekiranya kalau tidak terlalu panjang atau maksimal itu biasanya 60 cm itu mengukurnya dengan penggaris. Alat yang kedua yang digunakan untuk mengukur panjang yaitu, ada yang tahu itu gambar apa? Itu namanya yaitu meteran. Nah, meteran ini sama seperti penggaris tapi dia digunakan untuk mengukur barang yang panjang atau yang besar. Jadi kalau sudah di atas 60 cm atau di atas 100 cm kita menggunakannya meteran ya. Nah, lalu alat yang ketiga, ada yang tahu itu gambar apa? Itu namanya jangka sorong. Nah, fungsinya untuk mengukur barang yang berbentuk lingkaran anak-anak. Nah, ingat-ingat ya, ada 3 yaitu ada penggaris, meteran, dan juga ada jangka sorong. Nah, fungsinya pun berbeda-beda. Kalau penggaris digunakan untuk alat yang kecil, untuk meteran digunakan alat yang besar, dan jangka sorong untuk alat yang berbentuknya bulat atau lingkaran. Paham ya, Nana? Nah, sekarang selanjutnya yaitu ada bacaan lagi. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris juga disebut mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Pasti pernah kan ya, Nana ya? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Nah, kira-kira dengan penggaris kita bisa mengukur benda apa saja sih? Di sini Bu Guru sebutkan 3 ya. Yang biasa di sekitar kita yaitu ada buku tulis, ada pensil, dan juga ada pigora. Tapi pigora yang kecil ya. Nah, berikut merupakan benda-benda yang bisa diukur dengan penggaris anak-anak. Selanjutnya, nah, kita diminta untuk memberi tanda pada benda yang dapat diukur dengan penggaris. Nomor 1 itu ada kotak tisu, berarti itu kan masih kecil ya, berarti bisa itu kita beri tanda. Nomor 2 pintu. Nah, pintu kan tinggi ya, jadi tidak mungkin jika diukur dengan penggaris, berarti tidak jawabannya. Meja juga berbentuk panjang, jadi tidak mungkin diukur dengan penggaris. Nomor 4 itu ada tangga bambu.
apakah mungkin diukur dengan penggaris? Jawabannya tidak. Nomor 5 ada pigora. Iya, pigora itu bisa diukur dengan penggaris. Dan yang keenam itu ada akuarium yang kecil. Berarti bisa ya diukur dengan penggaris. Jangan lupa kalian tandai di buku paket kalian. Selanjutnya yaitu satuan panjang. Nah, anak-anak, panjang ini memiliki satuan. Dan di kelas 2 ini kita akan mempelajari dua satuan. Yang pertama yaitu sentimeter. cm itu bacanya sentimeter. Dan yang kedua yaitu meter atau disingkat m. Ingat kalau sentimeter itu cm dan meter itu m. Paham ya anak-anak? Nah, biasanya kalau sentimeter itu digunakan pada penggaris. Dan kalau meter itu digunakan pada meteran. Namanya juga meteran, berarti satuannya meteran juga kan? Nah, paham ya anak-anak ya? Kalau penggaris tadi apa? Kalau penggaris itu menggunakan satuan sentimeter. Dan kalau meteran pasti satuannya juga meteran. Selanjutnya anak-anak, nah, di sini ada perbincangan antara Ibu dan juga Benny. Kita mulai ya dari percakapan yang paling kiri. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Satuan ukur pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Nah, tadi merupakan penjelasan Ibu tentang cara menggunakan penggaris anak-anak. Nanti akan Bu Guru jelaskan di belakang ya caranya agar lebih jelas. Nah, selanjutnya yaitu cara mengukur dengan penggaris. Kalian perhatikan baik-baik ya gambarnya. Nah, anak-anak, berikut merupakan contoh gambar, yaitu gambar yang menjelaskan tentang cara menggunakan penggaris. Nah, kalian perhatikan, itu benda atau pulpen dan juga penggarisnya yang pertama posisinya harus sejajar. Apa sih sejajar itu? Sejajar yaitu dengan posisi yang sama, yaitu terlentang sama-sama ya. Nah, kalian perhatikan yang warna merah. Ternyata di ujung pulpen itu harus sejajar dengan angka 0, harus lurus dengan angka 0. Kalau sudah lurus, kita tinggal menghitung yang belakangnya. Nah, yang paling pojok belakang itu kira-kira berhenti di angka berapa? Nah, itu contohnya berhenti di angka 14 ya. Berarti panjang dari pensil atau pulpen yaitu 14 cm. Paham kan anak-anak? Nanti kalian praktekkan di rumah ya. Selamat mencoba. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar dan menjaga kebersihan ya anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.